Setiap hari, warga Jawa Timur terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka berangkat bekerja, menempuh pendidikan, menjalankan usaha, serta melakukan berbagai aktivitas sehari-hari yang menopang kehidupan dan perekonomian daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas tersebut, kebutuhan akan mobilitas pun terus bertumbuh. Pertumbuhan mobilitas yang semakin tinggi ini menuntut kehadiran layanan transportasi publik yang tidak hanya andal, tapi juga aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai komisi yang membidangi pembangunan dan transportasi, Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong penyusunan Raperda Transportasi Publik terintegrasi. Regulasi ini menjadi pondasi penting untuk membangun sistem transportasi yang aman, modern, dan saling terhubung, mulai dari angkutan jalan, terminal, hingga integrasi antar daerah. Komisi D berperan memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga yang terus berkembang. Transjatim adalah bukti nyata dari komitmen Komisi D dalam meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Dengan tarif terjangkau dan jangkauan yang semakin luas, layanan ini digunakan puluhan ribu penumpang setiap hari. Komisi D terus mendorong perluasan layanan Transjatim agar manfaatnya dirasakan merata, termasuk bagi warga di Pulau Madura dan wilayah penyangga lainnya. Akses mobilitas yang lebih merata ini akan membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik bagi masyarakat di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota tetapi juga di kawasan penyangga. Tantangan juga muncul dari capaian anggaran yang masih perlu dioptimalkan. Komisi D melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan realisasi anggaran dapat mendukung operasional Transjatim dan kebutuhan mobilitas warga. Pengawasan anggaran merupakan bagian penting dari tugas Komisi D dalam memastikan setiap program transportasi publik berjalan efektif dan tepat sasaran. Kalau bicara tentang controlling kita, monitoring kita itu sudah luar biasa, Mbak. Jalannya operasionalnya Transjatim ini kan by sistem yang luar biasa ya, artinya dari operasional itu ada kembali sekitar 30% ya, kira-kira berapa persen? 30% kalau tidak salah. Setiap alokasi anggaran pendapatan ya yang diperoleh dari pembayaran dari masyarakat itu langsung masuk ke BPKAD. Jadi pembayaran bagi masyarakat umum 5.000 setiap koridor itu dan 2.500 untuk mahasiswa, pelajar, santri itu, nah itu langsung masuk ke kas daerah melalui BPKAD. Jadi kita memastikan betul bagaimana kemudian perolehan pendapatan dari dari pembayaran masyarakat ini bisa masuk ke kas daerah. Kemudian juga kita tanyakan, kita cermati, kita pantau betul bagaimana kemudian bodi-bodi kendaraan Transjatim ini digunakan untuk layanan iklan, sehingga kemudian itu juga menjadi sumber pendapatan bagi Transjatim kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga apa yang kemudian kita keluarkan dengan memberikan subsidi itu betul-betul bisa dirasakan. Bisa dibayangkan bagaimana kita bisa mengurangi dari angka kemacetan, angka kecelakaan, khususnya bagi pengguna roda 2, Pak, sehingga beralih betul ke Transjatim. Makanya dampaknya luar biasa, sehingga akhirnya masyarakat betul-betul berharap bahwa ada penambahan armada supaya mereka bisa memanfaatkan Transjatim ini dengan seluruhnya, begitu kira-kira. Dengan regulasi yang kuat, layanan yang berkembang, dan pengawasan yang konsisten, Komisi D DPRD Jawa Timur membangun masa depan mobilitas yang inklusif. Transportasi publik yang aman, mudah diakses, dan terjangkau menjadi visi utama yang terus diperjuangkan. Komitmen ini tidak berhenti. Komisi D DPRD Jawa Timur terus mengawal agar transportasi publik semakin baik bagi seluruh warga. Mari bersama mendukung transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.